Halo, apa kabar teman-teman? Kembali lagi bertemu di channel ini. Hari ini kita akan belajar sama-sama bagaimana cara membuat tabel di Microsoft Office Word. Namun sebelum itu, ada beberapa istilah yang harus kita pelajari, misalnya seperti rows atau baris, ada tabel yang tersusun ke atas atau ke bawah. Seperti ini. Di sini, di sini, di sini, sini, dan seterusnya itu disebut rows. Kemudian ada kolom, adalah tabel yang tersusun ke samping kiri atau ke kanan. Jadi dari kata no, NIS, nama siswa, dan seterusnya itu disebut kolom. Jadi pada dasarnya tabel itu dibagi atas dua, yaitu rows dan kolom. Oke, jika sudah paham akan hal ini, mari sekarang kita langsung lanjut ke bagian untuk membuat tabel ini. Oke teman-teman, sekarang mari kita buka aplikasi Word. Kemudian kita buat dokumen baru. Sekarang kita akan menyamakan pengaturan kertas ini seperti pada contoh sebelumnya. Yang pertama, di bagian layout atau page layout, kita ganti margins menjadi narrow. Untuk orientasi, tetap di portrait. Kemudian, kita ke bagian home. Untuk jenis tulisan, di sini saya gunakan Arial dengan ukuran 10. Sekarang kita buat judulnya, yaitu daftar nilai siswa. Sebelumnya kita center, kemudian kita masukkan daftar nilai siswa. Dari nilai siswa, kita enter. Dan sekarang kita akan membuat tabel. Kita arahkan mouse kita ke bagian insert. Kemudian di sini ada menu tabel, kita klik. Kita bisa membuat tabel dengan cara seperti ini, tapi saya akan lebih membuatnya menggunakan bagian ini, yaitu insert tabel. Kita klik. Di sini kita masukkan jumlah kolom, yaitu 10. Dan di sini jumlah baris ke bawah atau rows, kita masukkan 12. Jika sudah, oke. Selanjutnya kita akan mengisi tabel ini. Di pertama kita klik, kita masukkan nomor, seperti ini singkat saja. Kemudian kedua kita klik dan kita masukkan NIS. Selanjutnya nama siswa. Kemudian di bagian sini kita masukkan mata pelajaran. Nantinya mata pelajaran ini kita akan menggabungkan beberapa tabel ini ya. Di bawah mata pelajaran ada IPA, IPS, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan PKN. Kemudian di sini ada jumlah, dan yang terakhir ada rata-rata. Sekarang kita akan gabungkan tabel mata pelajaran ini dengan cara kita blok seperti ini. Kita klik layout, kita klik merge cells. Jika sudah, sekarang kita akan menyesuaikan ukurannya agar lebih rapi. Untuk nomor, kita klik garis ini, seperti ini. Kemudian kita geser ke sebelah kiri atau sebelah kanan, seperti ini. Begitu juga dengan NIS, kita geser seperti ini. Begitu juga nama siswa, kita klik, kita geser ke sebelah kanan, kita panjangkan sedikit. Untuk IPA kita perkecil, IPS juga kita perkecil seperti ini. Kita klik, dan kita perkecil lagi. Untuk jumlah dan rata-rata pun kita atur ukurannya seperti ini. Oke, jika sudah, sekarang kita akan membuat ini menjadi satu. Kita klik lagi merge cells seperti ini. Kita seleksi lagi kedua tabel ini, kita merge cells, seleksi lagi seperti ini. Lakukan ke beberapa tabel yang formatnya sama. Oke, jika sudah, kita akan membuat kata-kata di sini menjadi di tengah secara vertikal. Jadi kita blok seperti ini atau kita seleksi seperti ini. Kemudian kita klik di bagian ini. Ya, di bagian ini yaitu Align Center. Kita klik. Oke. Nah, sekarang kita akan memberikan warna di bagian atas ini. Jadi kita blok atau kita seleksi seperti ini. Kita klik Table Design.
Di bagian sini ada shading, kita klik. Silakan pilih sesuai dengan warna yang teman-teman inginkan. Misalnya saya pilih warna ini, warna gold. Kemudian saya samakan juga bagian ini, kita seleksi, shading, kita klik. Ya. Kemudian untuk bagian ini, saya seleksi juga, shading, saya berikan warna biru. Oke. Jika sudah seperti ini, sekarang kita akan membuat garis di bawah ini menjadi berbeda dengan garis yang lain. Kita akan membuat garisnya sedikit lebih tebal. Caranya, masih di tabel desain ini, kita klik border painter, seperti ini. Jika sudah, kita klik bagian ini, klik tanda panah kecil ini, kemudian kita pilih bentuk atau model garis yang kita inginkan. Kemudian kita klik dari ujung kiri, garis yang ingin kita ubah, kita geser ke ujung kanan. Jika sudah, maka motif garisnya akan berubah. Sekarang, kita matikan fitur border painter dengan cara mengkliknya kembali. Nah, jika sudah, sekarang teman-teman bisa mengisi seperti 1, 2, 3, 4, 5, dan bisa mulai mengisi nama-nama siswa dan nilai-nilainya di sini. Oke. Kemudian, tidak lupa saya akan memberikan juga format hurufnya menjadi bold. Saya seleksi seperti ini, kemudian saya kembali ke home, klik bold. Lakukan hal yang sama di bagian ini. Bold juga di bagian ini. Bold. Oke. Misalnya kita ingin menambahkan baris baru di bawah atau di atas angka 10 ini. Pertama kita klik dulu bagian ini, yaitu bagian 10. Kemudian kita klik layout. Kita klik bagian ini, insert below untuk menambahkan ke bawah, dan insert above untuk menambahkan ke atas. Kita coba seperti ini. Dia akan menambahkan baris baru. Jika kita klik insert above, dia akan menambahkan ke atas. Seperti ini. Kita pun bisa menambahkan misalnya di antara angka 5, di antara angka 3, seperti ini. Oke. Sedangkan untuk kolom, kita misalnya ingin menambahkan di samping kiri atau kanan rata-rata. Kita klik di rata-rata, atau di sepanjang kolom ini, misalnya di rata-rata, atau di 80, atau di sini. Tidak apa-apa, yang penting dia masih di satu kolom yang sama seperti ini. Jika sudah, kita klik seperti ini, kita klik insert right untuk menambahkan ke kanan, dan insert left untuk menambahkan ke kiri. Contohnya, oke, begitu cara untuk menambahkan baris atau kolom baru di tabel yang sudah kita buat. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk menghapus baris atau kolom. Caranya, pertama kita seleksi, misalnya baris 1 ingin saya hapus. Saya seleksi seperti ini. Caranya yaitu klik, kemudian kita tahan, kemudian kita geser mouse kita ke sebelah kanan. Kemudian kita klik layout, terus kita klik delete. Delete rows. Atau teman-teman bisa langsung menekan tombol backspace di keyboard. Seperti ini. Kita seleksi, terus kita tekan tombol backspace. Kita pilih pilihan yang pertama, kita oke. Caranya sama sih. Kemudian misalnya kita ingin menghapus rata-rata. Kita seleksi ke bawah seperti ini untuk menghapus kolom ya teman-teman. Kemudian sama, kita tekan ini delete, tapi kita pilih delete column, bukan delete rows. Rows untuk baris yang seperti tadi, kolom ini untuk ke bawah, misalnya sepanjang rata-rata itu. Kita klik, dia akan terhapus. Atau bisa juga kita seleksi kembali,
Kita bisa juga tekan tombol backspace di keyboard. Seperti ini. Dia akan terhapus. Jika misalnya teman-teman menyeleksi seperti ini terus hanya ingin menghapus isinya, teman-teman dapat mengklik tombol delete di keyboard seperti ini. Maka yang terhapus hanya isi dari tabel tersebut dan bukan baris atau kolom yang kita seleksi. Oke. Teman-teman juga dapat menggunakan desain-desain tabel atau tema-tema tabel yang sudah disediakan oleh Word. Caranya, pertama teman-teman seleksi dulu semua bagian tabel seperti ini. Jika sudah, kita klik bagian tabel design seperti ini. Terus di bagian ini adalah tema-tema tabel. Kita klik tanda panah kecil ini. Teman-teman bisa memilih, misalnya saya memilih yang ini. Dia akan jadi seperti ini. Atau saya memilih misalnya seperti yang lain, seperti ini. Teman-teman bisa menyesuaikan sesuai dengan selera teman-teman. Oke, sekian untuk tutorial ini. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa.